Halo sahabat penghobi perlistrikan dimanapun Anda berada. Pada hari ini saya akan berbagi pengalaman mengenai bagaimana cara mengenal arus AC. Di dalam pengenalan perlistrikan itu kita sering mengenal dua jenis arus, yaitu arus AC atau arus DC. Yang biasa kita gunakan di dalam keluarga kita sehari-hari, kita menggunakan listrik yang dari sumber arusnya dari PLN, itu namanya arus AC. Namun di sini saya akan berbagi pengalaman sedikit. Semoga pengalaman ini bisa bermanfaat. Sahabat semuanya, banyak sekarang ini konten-konten di YouTube yang menampilkan video-video mengenai bagaimana arus AC itu kok bisa seandainya itu dipegang dan orang itu tidak tersengat. Padahal di sini sebenarnya saya secara pribadi itu menganggap ini sangat berbahaya, khususnya bagi sahabat yang belum memahami mengenai perlistrikan. Namun sekarang ini banyak konten-konten itu hanya menampilkan, bahkan mungkin dia tunjukkan bahwa dia bisa memegangnya itu arus listrik ini tanpa tersengat. Secara pribadi saya juga kepingin kita berbagi pengalaman. Jadi seandainya orang itu mempraktekkan, tapi apa yang dipraktekkan itu cenderung bisa berakibat fatal. Ya, secara pribadi saya menghimbau untuk sahabat-sahabat yang paham mengenai pelistrikan. Kami tidak berusaha untuk menggurui, namun di sini saya juga memberi himbauan. Seandainya Anda di dalam tempat kerja, Anda bertemu teman atau mungkin rekan-rekan di dalam pekerjaan, saya berharap jangan sekali-kali Anda mempraktekkan, bahkan memperlihatkan kepada teman-teman Anda, yang mana teman Anda itu nanti bisa melihat bahwa Anda itu megang listrik tidak tersengat. Namun setelah itu mungkin Anda tidak tahu, bahkan kemungkinan bisa terjadi kepada siapapun juga yang melihat itu. Begitu Anda itu meninggalkan tempat atau mungkin Anda selesai melaksanakan pekerjaan, teman Anda itu tanpa pemahaman dia akhirnya ikut mencoba karena melihat Anda itu tidak tersengat. Nah, akhirnya dia mencoba. Padahal di sini kalau dia nggak memahami, itu
bisa berakibat fatal. Bahkan sering terjadi juga orang yang melakukan itu akhirnya dia tersengat dan bisa menimbulkan kecelakaan untuk sahabat Anda atau orang yang melihat itu tadi. Di sini saya akan mengulas sedikit. Jujur ini saya punya pengalaman sedikit. Bagi sahabat-sahabat yang mungkin lebih berpengalaman bisa nanti membantu untuk menyempurnakan apa yang saya punyai pengalaman sedikit ini. Kalau saya secara pribadi itu menganggap arus AC itu lebih berbahaya. Kalau arus DC itu mungkin kita orang awam itu biasa mengenal itu listrik itu mesti ini kalau nggak min ya plus kan gitu ya. Tapi kalau arus DC itu memang betul. Jadi ada arus positif dan negatif. Tapi kalau di dalam arus AC, secara pribadi saya tidak mengenal positif dan negatif. Yang saya kenal itu hanya 0 dan pas. Jadi kalau mungkin sahabat pernah mendengar ada di situ arus itu satu fase. Satu fase itu berarti ada dua kabel yang terdiri dari 0 dan pas. Yang secara umum yang sering kita lihat kalau kita tes pen itu menyala, itu namanya pas. Yang kita tes pen tidak menyala itu 0. Kenapa di sini tidak min plus? Karena di AC itu arus AC itu arus bolak-balik. Jadi kalau Anda punya colokan itu dibalik-balik itu lampu itu akan tetap bisa nyala kalau teraliri. Tapi kalau DC nggak akan bisa menyala. Mohon maaf, ini agak panjang saya karena ini sangat penting. Terkadang orang itu bisa menampilkan hal-hal yang mungkin kelihatannya itu luar biasa, namun dia tidak mengupas apa risiko dan bahayanya. Nah ini, saya sebenarnya mau memberikan pengalaman ini karena ada yang pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain itu ternyata di situ itu ada celah, ada titik yang mana itu bisa membahayakan. Ini sebagai contoh. Jadi contoh ini saya akan menjelaskan mengenai arus yang ada di dalam tempat yang mana ini akan bisa dicek. Tempat ini kira-kira tempat ini ada aliran listriknya atau tidak. Kita coba ya. Ini nggak ada, ya kan? Sedangkan yang ini kita coba lagi. Kelihatan ya? Nah ini menyala. Berarti yang ini pas, yang satunya ini 0. Ini saya coba ya. Ini ada lampu dan kabel dan colokan ini saya coba. Nah, kelihatan nyala. Bagaimana kalau ini kita balik? Kita balik. Nah, ini. Sama tetap nyala. Ya inilah yang namanya arus AC atau arus bolak-balik. Di sini saya akan mengulas sedikit mengenai
titik bahaya. Titik bahaya yang mana mungkin ada banyak orang yang sering mempraktekkan ya. Sering mempraktekkan tuh dia ada kerusakan-kerusakan kecil mungkin tentang kelistrikan di rumah. Ini contoh. Wah, ini hanya sepele, lampu mati. Tapi kalau manggil tukang, ya kalau dia mungkin pas lagi punya uang, mungkin dia cenderung daripada repot, mending panggil tukang. Namun untuk kalangan-kalangan tertentu yang kadang-kadang itu ini sepele dan kayaknya kok saya bisa melakukan sendiri. Nah, mungkin akan lebih baik seandainya itu bisa dikerjakan sendiri. Yang penting karena ini termasuk istilahnya itu kayak pekerjaan yang ada risikonya, risiko bahayanya. Makanya saya ingatkan harus hati-hati. Langkah-langkah orang bekerja yang mengandung risiko itu yang pertama itu faktor keamanan. Faktor keamanan atau keselamatan itu nomor satu. Karena kalau orang mengabaikan itu, walaupun seorang itu sudah ahli, bahkan paham, bahkan itu profesi sehari-hari, banyak kejadian orang itu celaka itu gara-garanya itu sepele, karena mungkin dia ceroboh. Yang kedua, faktor lupa. Mungkin banyak yang sahabat-sahabat itu sering mungkin mengalami juga ya, kalau sudah menyangkut faktor U ya, terkadang kayak saya ini contohnya, ini tes pen ya, ini tak taruh di telinga gini ya. Kadang-kadang saya tuh saking asiknya kerja mencari tes pen saya, bingung saya. Tadi tak taruh sini kok nggak ada. Nah, ini tes pen. Nah, ini faktor U. Ini juga akan bisa mempengaruhi bahaya di saat kita melakukan pekerjaan yang mengandung risiko tadi. Makanya kita harus persiapkan safety-nya dulu. Kira-kira saya mau bekerja ini sudah amankah? Apalagi kalau pekerjaan itu yang berhubungan dengan sampai naik-naik tangga, atau mungkin naik di atap, atau mungkin bergelantungan, ya itulah yang lebih bahaya lagi. Seandainya kalau sampai tersengat dan mengalami jatuh, itu akan fatal. Pengalaman pernah terjadi sampai meninggal, ya sedikit banyak contoh-contoh. Itu sudah pekerjaannya sudah tukang listrik tapi masih meninggal karena listrik. Yaitu tadi, bukan dia bodoh atau mungkin karena dia nggak paham, bukan, mungkin ya faktornya itu tadi, dia lengah, tadi ceroboh, kurang memperhatikan istilahnya keselamatan. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang mengandung risiko, kita itu harus benar-benar mempersiapkan itu safety-nya dulu. Jadi saya bekerja ini sudah aman belum? Itu pertama. Saya kembali lagi ya sahabat, ini tadi saya ambil contoh aja, ini sudah teraliri arus AC ya. Jadi kalau kita tadi tes pen gini, ini nyala, yang satunya 0, ini nggak nyala, otomatis karena dia 0 itu nggak ada alirannya. Yang sering diperagakan itu gini sahabat, banyak sahabat-sahabat kita itu dia memberikan video-video ini, dia menunjukkan ya, dia colokkan ini kawat ini
dicolokkan ke lubang yang ada pasnya, yang satunya dicolokkan ke lubang yang nol, dia nggak tersengat. Seperti saya ini, mohon maaf, saya ini menggunakan ini sandal ya. Ini sebagai isolator sandal ini, jadi menyekat aliran listrik masuk ke tubuh saya. Itu saya kenapa harus menggunakan sandal, karena saya mau memberikan contoh ini. Dan saya duduk sendiri, ini duduk di kursi kayu, yang mana kayu itu juga bisa berfungsi sebagai isolator atau penyekat. Jadi gini sahabat, kalau seandainya orang itu menyentuh salah satu aliran ini, mungkin kalau yang nol dia nggak akan berefek atau mungkin ada efek tersengat. Tapi begitu dia nyolokkan yang pas, kalau tubuhnya mereka itu menyentuh dinding, berhubungan dengan tanah, bahkan dia sudah menggunakan penyekat isolator berupa sepatu atau sandal, kalau basah itu akan tersengat, karena arus ini dia bisa merambat melalui air. Untuk itu saya tekankan harus hati-hati kalau kita mau mencoba. Ini pengalaman saya yang sedikit ini, saya memang kepingin untuk menyampaikan, harapannya jangan sampai kita itu gara hal-hal sepele ya kan, gara-gara hal sepele kita akhirnya celaka, eman ya. Ini saya mohon maaf, saya meragakan ini sebenarnya peragaan ini bahaya ya. Ini bahaya, saya nggak bermaksud untuk supaya ini ditiru, tapi saya nanti akan mengupas. Begitu saya melaksanakan ini, nanti ada titik yang bahaya itu, ya itulah yang saya kepingin garis bawahi di sini. Orang harus hati-hati, jangan merasa kalau sudah saya sudah tahu kalau listrik dipegang gini saya aman. Begitu dia bekerja, dia melaksanakan pekerjaan yang ada risiko bahaya, mungkin di ketinggian atau mungkin di atas, itu begitu dia tersengat kaget, dia bisa lepas dan jatuh dari tangga atau jatuh dari tempat di mana dia posisi yang berbahaya itu. Jadi ini saya tadi ulangi lagi ya, saya tidak bermaksud untuk memberikan contoh yang jelek kepada sahabat-sahabat, namun ini nanti saya ya mudah-mudahan ini bisa membawa pengalaman ya, bermanfaat. Kalau yang sudah punya profesi itu bisa meningkatkan dan bahkan mengembangkan. Kalau yang belum pernah bisa tahu, siapa tahu nanti akan lebih pinter dan lebih ahli di dalam kelistrikan, dan dia bisa bekerja untuk berprofesi menghasilkan uang untuk keluarga. Ini yang saya harapkan. Ini saya kembali lagi ke tadi, bahwa ini kalau dicolok, kalau pas dia akan menyala. Saya akan praktekkan pakai ini ya. Ini saya sudah save, ini saya menganggap fit karena saya sudah pakai penyekat atau pakai sandal, dan saya duduknya juga di kursi kayu ini ya. Gimana nih saya dekatkan ini biar tahu. Ini kalau saya sogrok, nah ini ya, saya sogrok, saya nggak tersengat ya. Sekarang saya coba satunya. Nah ini satunya, saya juga tidak tersengat. Ini kalau saya ada yang membantu, saya akan tak tes pen badan saya nyala badan saya kalau di tes pen. Oke ya. Jadi ini kalau saya bisa megangi sendiri nih, tak cobanya pegang sendiri nih ya,
ini. Nah ini saya nyoba tes ban badan saya. Ya. Ini kalau, nah nggak ada ya. Tapi kalau orang lain nespen itu bisa menyala. Ini ya, loh, ini saya nggak tersengat, loh ini. Padahal di sini kalau kita colokkan, ini lampu ini menyala. Loh, ini menyala ya. Ini saudara yang sering ditampilkan para sahabat, yang sering ditampilkan ke video-video. Ada yang punya memiliki judul mungkin wah kebal dengan listrik mungkin ya, harapannya biar mungkin. Tapi kalau saya kadang-kadang begini sahabat ya, kalau kita menunjukkan itu harus detail. Dalam artian detail itu, ini nanti kalau dipraktekkan saudara-saudara kita atau teman atau mungkin sahabat-sahabat kita yang lain lah, kalau kita nggak memberikan petunjuk yang jelas, akhirnya tindakan yang kita lakukan itu bisa orang lain celaka gara-gara terpengaruh melihat apa yang kita praktekkan. Nah, ini yang saya akan mengulas kenapa adegan ini berbahaya, dan mungkin ada sahabat, saya ini bisa memperbaiki listrik tanpa harus dimatikan. Kalau saya matikan nanti mengganggu pekerjaan yang lain. Mungkin ada anaknya lagi rapat atau mungkin ada pimpinannya lagi rapat, sedangkan dia harus bertanggung jawab untuk memperbaiki. Dan aliran listrik itu hanya ada mungkin sekringnya hanya satu ya. Jadi kalau itu sekring dimatikan, semua akan nggak bisa bekerja. Mungkin ada juga yang mungkin dia profesinya sebagai tukang listrik. Biasanya tukang listrik itu kalau ada pembantu bekerja 2 orang, dia naik mungkin minta tolong sama temennya itu, Mas tolong mas ini matikan, Mas nyalakan lagi. Dia nggak harus naik turun.